Tanaman dengan daun gelap mengilap dan tulang daun tegas seperti pahatan ini bisa jadi sumber cuan yang serius. Alocasia amazonica bukan cuma cantik dan eksotis, tapi juga punya nilai jual tinggi di pasar tanaman hias premium. Di video ini kita akan bongkar cara merawatnya sampai detail usaha dari nol, lengkap dengan hitungan modal, biaya operasional, sampai potensi profit. Simak sampai akhir. Bagi yang subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah. Langkah pertama adalah memilih indukan sehat. Pilih Alocasia amazonica dengan daun tebal, warna hijau gelap kontras, bebas bercak kuning, dan akar putih bersih. Sumber terpercaya seperti referensi budidaya tanaman hias dari Balai Penelitian Hortikultura dan Panduan Perawatan Tanaman Tropis menyarankan memilih indukan yang sudah stabil minimal 3-5 helai daun. Hindari tanaman layu atau batang lembek karena berisiko busuk akar. Perbanyakan paling aman menggunakan pemisahan anakan atau umbi karena tingkat keberhasilannya tinggi dan sifatnya sama dengan induk. Saat kondisi ekonomi sulit, tanaman hias tetap punya pasar karena menjadi kebutuhan estetika dan relaksasi di rumah. Data tren pasar menunjukkan tanaman indoor tropis tetap diminati, terutama jenis eksotis berdaun unik. Alocasia termasuk kategori premium sehingga margin keuntungannya lebih besar dibanding tanaman daun biasa. Harga eceran stabil di kisaran ratusan ribu per pot tergantung ukuran. Ini membuka peluang usaha rumahan dengan risiko relatif terkendali karena perawatannya tidak membutuhkan lahan luas. Alocasia menyukai cahaya terang tidak langsung. Letakkan di teras beratap, dekat jendela, atau area dengan sirkulasi udara baik. Hindari sinar matahari langsung karena bisa membakar daun. Suhu ideal berkisar 22-30 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi. Jika ruangan kering, bisa tambahkan semprotan kabut air tipis pada pagi hari. Pastikan pot memiliki lubang drainase agar air tidak menggenang. Gunakan campuran poros agar akar tidak mudah busuk. Komposisi yang banyak direkomendasikan pegiat tanaman hias adalah sekam bakar, cocopeat, perlite, dan sedikit kompos matang dengan perbandingan seimbang. Media harus ringan, cepat mengalirkan air, namun tetap menyimpan kelembapan. Tambahkan pupuk slow release dosis ringan setiap 2-3 bulan untuk menjaga warna daun tetap pekat dan pertumbuhan stabil. Di tahap ini, fokus kita bukan sekadar membuat tanaman hidup, tapi membuatnya tampil eksotis dan bernilai tinggi. Alocasia amazonica yang sehat memiliki daun mengilap, tegas, dan kontras. Kuncinya ada pada konsistensi penyiraman. Siram saat media mulai mengering, jangan terlalu basah karena akar mudah busuk. Gunakan air bersih dan pastikan tidak menggenang. Bersihkan daun dari debu dengan lap lembut agar fotosintesis maksimal dan tampilannya premium saat difoto untuk promosi. Pengendalian hama seperti kutu putih dan tungau harus rutin diperiksa. Jika muncul gejala bercak atau daun menguning, segera isolasi tanaman agar tidak menular. Gunakan pestisida nabati dosis ringan supaya aman dan tetap menjaga kualitas daun. Pemupukan cair bisa diberikan 2 minggu sekali dengan dosis rendah untuk menjaga warna tetap pekat. Semakin sehat dan simetris bentuknya, semakin tinggi harga jualnya. Tanaman yang dirawat dengan detail bisa dijual lebih mahal dibanding harga pasar biasa. Disinilah letak peningkatan margin keuntungan dalam usaha ini. Setelah tanaman siap jual, langkah berikutnya adalah membangun citra premium. Foto Alocasia amazonica dengan pencahayaan alami, latar bersih, dan sudut yang menonjolkan kontras tulang daun. Visual yang kuat meningkatkan persepsi nilai. Gunakan platform marketplace, media sosial, dan komunitas pecinta tanaman hias. Tulis deskripsi yang jujur, sebutkan tinggi tanaman, jumlah daun, serta kondisi akar agar pembeli merasa aman. Buat sistem pre-order untuk anakan yang masih dalam tahap pertumbuhan agar arus kas tetap berjalan. Berikan bonus sederhana seperti panduan perawatan singkat agar pembeli puas dan berpotensi repeat order. Testimoni pelanggan sangat berpengaruh dalam menaikkan harga jual berikutnya. Dengan strategi pemasaran konsisten dan pelayanan ramah, perputaran stok bisa lebih cepat dari estimasi 6 bulan. Semakin cepat tanaman terjual, semakin cepat modal berputar, dan semakin besar peluang profit berlipat. Dalam usaha tanaman hias, risiko utama adalah busuk akar, serangan hama, dan penurunan tren pasar. Karena itu, pengawasan rutin menjadi kunci. Periksa media tanam setiap minggu, pastikan tidak terlalu padat dan tetap poros.
Jika akar mulai lembek atau berbau, segera ganti media untuk mencegah kerugian lebih besar. Sediakan dana cadangan minimal 10% dari modal sebagai dana darurat agar usaha tetap stabil. Untuk mengantisipasi penurunan tren, jangan hanya menjual satu ukuran. Sediakan varian kecil, sedang, dan indukan besar agar menjangkau berbagai segmen pembeli. Kamu juga bisa menambah koleksi alocasia jenis lain agar toko terlihat lebih lengkap dan profesional. Ketika perputaran sudah stabil, gandakan jumlah indukan secara bertahap dari 10 menjadi 20 pot. Dengan sistem ini, potensi omzet bisa naik 2 kali lipat tanpa perlu menambah lahan besar. Kuncinya konsisten, sabar, dan menjaga kualitas agar reputasi tetap terjaga. Sekarang kita masuk ke tahap yang menentukan apakah usaha ini benar-benar sehat secara finansial. Dengan modal awal sekitar 2 juta rupiah dan biaya operasional rata-rata 300 ribu rupiah per bulan, maka dalam 6 bulan total biaya berjalan menyentuh kurang lebih 3 juta 800 ribu rupiah termasuk modal awal. Titik impas atau break-even point bisa tercapai ketika total penjualan anakan dan sebagian indukan menyentuh angka tersebut. Jika dalam satu siklus 6 bulan kamu mampu menjual minimal 15 pot dengan harga rata-rata Rp150.000, maka omzet mencapai Rp2.250.000. Ditambah nilai aset indukan yang terus berkembang, posisi keuangan mulai positif. Pada siklus kedua, karena tidak lagi membeli banyak indukan baru, margin keuntungan menjadi lebih besar. Dalam jangka panjang 1-2 tahun, usaha ini bisa berkembang menjadi koleksi eksklusif dengan harga jual lebih tinggi. Konsistensi kualitas adalah fondasi agar profit terus meningkat dan usaha bertahan lama. Di tahap ini, kita tidak lagi sekadar menjual tanaman, tapi membangun merek. Nama usaha yang mudah diingat, logo sederhana, dan konsistensi tampilan foto akan membuat alocasia amazonica milikmu terlihat lebih profesional. Pembeli cenderung percaya pada penjual yang memiliki identitas jelas dan katalog rapi. Gunakan kemasan pot bersih, tambahkan label nama tanaman, serta kartu panduan perawatan singkat agar kesan eksklusif semakin kuat. Bangun cerita di balik setiap tanaman. Misalnya proses perawatan rutin, media tanam berkualitas, dan seleksi ketat sebelum dijual. Storytelling meningkatkan persepsi nilai sehingga harga bisa lebih tinggi dari rata-rata pasar. Jangan ragu memanfaatkan video pendek untuk menunjukkan detail daun yang tegas dan mengilap. Saat branding sudah terbentuk, kamu tidak lagi bersaing hanya soal harga, tetapi kualitas dan kepercayaan. Disinilah profit bisa meningkat signifikan karena pembeli rela membayar lebih untuk tanaman yang terlihat terawat, sehat, dan terpercaya. Setelah branding terbentuk dan arus kas stabil, saatnya berpikir lebih besar. Jangan hanya mengandalkan satu jenis alocasia amazonica ukuran standar. Tambahkan varian ukuran kecil untuk pemula dengan harga lebih terjangkau, serta ukuran jumbo untuk kolektor yang berani membayar mahal. Strategi ini memperluas segmen pasar tanpa harus mengubah konsep utama usaha. Kamu juga bisa menjual paket bundling, misalnya 1 pot alocasia lengkap dengan media tanam racikan sendiri dan pupuk slow release. Margin keuntungan dari paket seperti ini biasanya lebih tinggi karena pembeli merasa mendapatkan solusi lengkap. Selain itu, pertimbangkan sistem reseller skala kecil agar penjualan tidak hanya bergantung pada satu akun. Dengan ekspansi bertahap, perputaran uang menjadi lebih cepat. Dalam 1 tahun, skala 10 pot bisa berkembang menjadi 30 hingga 50 pot aktif produksi. Jika manajemen tetap disiplin dan kualitas terjaga, usaha tanaman eksotis ini berpotensi menjadi sumber penghasilan rutin yang stabil dan terus bertumbuh. Di tahap akhir ini, yang paling menentukan bukan hanya teknik, tetapi konsistensi. Banyak usaha tanaman hias gagal bukan karena tidak laku, melainkan karena pemiliknya kurang disiplin dalam perawatan dan pencatatan keuangan. Catat setiap pengeluaran, setiap penjualan, dan setiap tanaman yang berhasil atau gagal tumbuh. Dari data itulah kamu bisa mengevaluasi strategi mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Lakukan evaluasi minimal 3 bulan sekali. Perhatikan tren pasar, respons pembeli, serta kondisi stok. Jika permintaan ukuran kecil lebih tinggi, perbanyak produksi anakan. Jika ukuran besar lebih diminati kolektor, fokus rawat indukan agar tampil maksimal. Fleksibilitas adalah kunci bertahan. Ingat, usaha ini bukan skema cepat kaya. Ini tentang membangun aset hidup yang nilainya bisa terus naik jika dirawat dengan benar. Dengan niat serius, kerja sabar,
dan doa kepada Allah. Alocasia amazonica bukan hanya mempercantik rumah, tapi juga membuka pintu rezeki yang berkelanjutan.